Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang harta kemana diinfakkan, hal ma anfaqtum, kata Allah Subhanahu wa taala, min khairi. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini, harta yang kita punya infakkan, diperuntukkan kepada yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, falil walidain, untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul azim wa shadaqal nabiyyul karim. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita memuji Allah, kita aturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat ketaatan, sehingga di subuh ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada orang yang imannya dihilangkan oleh Allah, pagi mereka beriman, sore hilang imannya, sore ada yang beriman, malam hilang imannya. Nah, semoga kita selalu istiqomah sampai ajal diambil oleh Allah, sampai nyawa kita diambil oleh Allah, kita hendaknya masih istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat ketaatan ini sangat yang luar biasa yang mudah dimuliakan oleh Allah. Tidak semua orang yang dapat nikmat ketaatan ini. Kalau dikaji, orang yang duluan bangun daripada kita, banyak orang yang lebih duluan bangun daripada kita, tapi bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat ketaatan ini sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Sehat dibangunkan oleh Allah, bahkan hal yang terkecil saja, pipis di tengah malam tersentak jam 3, jam 4, ini bermakna semuanya. Terkadang hanya gara-gara pipis Allah ingin membangunkan kita untuk kita tahajud, untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Tapi karena iman kita lemah, udah siap pipis tidur lagi. Terkadang ada yang membuat kita tersentak, duduk sebentar, tengok jam dah tidur lagi. Kalau orang yang dapat kebahagiaan ketaatan kepada Allah, dia akan beribadah ketika tersentak di tengah malam tersebut. Nah, ini perlu kita cermati ilmu yang demikian. Jadi kalau selama ini bapak, ibu, ayah, bunda ada terbangun di tengah malam, Allah ingin tengok ketaatan kita. Allah ingin tengok kita beribadah atau tidaknya, bukan secara kebetulan. Betapa banyak hari ini orang yang melewatkan nuansa itu, keadaan itu. Banyak hari ini kita tersentak jam 2, jam 3, jam 4, tapi bukan untuk taat kepada Allah, untuk pipis saja, untuk merubah tempat tidur, untuk tengok-tengok jam saja. Padahal Allah telah bangun
iman kita, ya udah tidur lagi. Ini sangat luar biasa. Jika ada kesempatan demikian, keraskan, kuatkan, paksakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menengok kita pada malam itu, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapat sapaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan kajian yang singkat di subuh Senin yang mulia ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita di subuh yang mulia ini 5 tempat atau 5 orang, apalagi namanya, 5 keadaan tempat kita bersedekah atau berinfak. Kemana saja sih diperuntukkan infak itu? Bisa juga. Atau 5 poin tempat kita memberikan infak terbaik kita. Ada urutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, kemana harta kami bisa kami berikan? Kemana infak yang bisa kami berikan? Kepada siapa?" Nah, menjawab pertanyaan ini turunlah ayat ini, asbabun nuzulnya ada 2. Ini salah satunya tentang harta ini. Ini perlu kita cermati dan muliakan Allah. Kadang banyak orang tersalahkan kemana memberikan infaknya. Nah, ini sudah dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 215. Ini sangat luar biasa. Allah berikan gambaran ilmu kepada kita, menjawab pertanyaan orang-orang di zaman Rasulullah SAW, kemana harta itu dan apa harta yang kami infakkan, kemana kami berikan harta tersebut. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang harta kemana diinfakkan, hal ma anfaqtum, kata Allah Subhanahu wa taala, min khair. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini, harta yang kita punya infakkan, diperuntukkan kepada yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, falil walidain, untuk kedua orang tua. Ini urutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini infak, pemberian yang pertama, apalagi yang membutuhkan, apalagi orang tua kita yang membutuhkan. Falil walidain, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama untuk kedua orang tua. Ini sangat luar biasa. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, jika hari ini masih ada anak yang memperhatikan orang tuanya, jika hari ini ada anak kalau ingin memberi dia, orang tuanya tak pernah tertinggal terlebih dahulu. Jika orang tuanya membutuhkan atau tidak membutuhkan, kalau ada hari ini anak, memang kepada kedua orang tuanya, kecuali orang tuanya itu kaya, banyak finansialnya, banyak hartanya. Kalau kamu ingin berinfaknya ke yang lain saja, mama masih cukup, orang tua kami masih cukup, oke lah. Tapi kalau diperuntukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan terlupakan mak ayah terlebih dahulu. Jangan ke orang lain. Terkadang kita sayang ke orang lain kepada mak ayah kita. Jangan salah aturan. Kalau ingin memberi, peruntukan yang pertama hartamu, kata Allah, orang tua. Rasul pun pernah mengatakan, ini sangat mulianya orang tua.
Ketika ada seorang anak yang mengadu kepada Rasulullah, orang tuanya mengambil harta anaknya sedikit, mengadu dia kepada Rasulullah SAW bahwa ayahnya, orang tuanya mengambil hartanya. Apa jawaban Rasulullah? Hartamu adalah harta orang tuamu. Tapi kalau harta orang tuamu bukan hartamu. Nah, di sini terselipnya apapun yang dimiliki oleh anak itu punya orang tua. Tapi kalau punya orang tua mesti izin kita mengambilnya. Ini jangan salah kaprah, ayah kutunya, bapakku, makku tak, aturan Allah ada. Jadi oleh karena itu kita sebagai anak hari ini kalau ingin berinfak terbaik, peruntukkan kepada yang pertama falil walidain, untuk orang tua, baru yang lain. Di sini ada 5 yang diberikan oleh Allah, ilmu kepada kita. Yang kedua, kepada lagi kalau orang tua sudah beres, kalau masih ingin berinfak, wal akrobina. Apa wal akrobina? Kaum kerabat terdekat, yang kandung, kemenakan, adik kandung, paman, yang kandunglah kerabat yang terdekat dengan kita. Kadang kita lebih cinta kepada orang lain, banyak memberi ke orang lain. Keponakan sendiri tak selesai sekolahnya, biaya sekolahnya. Ini banyak contoh di lapangan. Contoh di sekeliling kita, orang yang salah memberikan infaknya. Padahal anak adik kandungnya ada yang perlu dibantu. Anak pamannya ada yang perlu dibantu. Anak dari adik ayahnya perlu dibantu, tapi dia membantu orang lain yang jauh terlebih dahulu, dari yang jauh maksudnya hubungan darahnya. Allah sudah atur. Mulai orang tua, kedua wal akrobina, kaum kerabat terlebih dahulu berikan infak kita. Mau jauh tempat tinggalnya, mau dekat, tanya apa bisa kami bantu? Uang sekolah kemenakankah, pakaiannya atau bulanan makannya? Ini perlu kita perhatikan, ibu dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari dulu yang sedarah dengan kita, apa yang perlu dibantu. Kalau kita hari ini orang yang sukses, kalau hari ini orang kita berlebih, kalau hari ini kita orang yang lebih mampu daripada wal akrobina, dari kerabat-kerabat kita. Setelah orang tua yang melahirkan kita, membesarkan kita, orang paling terdekat dengan kita. Bahkan saking mulianya orang tua ini, kalau orang tua tak ridho dengan kita, Allah tak akan ridho dengan kita. Yang kedua, wal akrobina, jangan tinggalkan. Tapi hari ini banyak orang berkelahi, banyak tak bersahabatan dengan yang kandung. Ya, hari ini banyak orang tak tegur sapa dengan yang kandung, yang serahim. Tapi dengan orang lain gila-gila baiknya. Oh, dia tanggung sayang ke orang lain. Tapi kok adik-beradiknya kurang ajar. Banyak hari ini yang satu rahim terputus hubungan darahnya. Tak boleh. Carilah, bantu pemilik kita terlebih dahulu. Tanya kalau hari ini kita banyak uang, apa keperluan pemilik, kerabat-kerabat emak kita, kerabat-kerabat ayah kita. Tanya, apa kebutuhan anak-anaknya. Kalau hari ini kita orang yang berbeda, wal akrobina, cari dulu kaum kerabat kita. Setelah orang terdekat dengan keluarga kita, baru agak jauh sedikit. Wal yatama. Apa wal yatama? Anak yatim. Ini infak kita perlu kita berikan ke anak yatim di sekeliling rumah terlebih dahulu, di lingkungan kita, di RT kita, di jamaah masjid kita. Itu yang diutamakan. Kalaupun ada anak yatim kerabat kita, lebih utama. Ada duluan anak saudara kita yang meninggal, ayahnya, dulukan yang terdekat dengan kita. Tapi anak yatim di sini luas. Anak yatim mana saja, tapi carilah orang yang terdekat dengan kita. Jangan yang jauh pula yang terdekat tertinggal. Ini maksudnya
Memang wali yatama ini anak yatim, tapi cari anak yatim yang terdekat dengan kita. Rumahnya, lingkungannya, perkarangan masjid inilah anak yatim tertulis di masjid ini keduluan kan. Kalau masih ada tempat yang lain yang kenal kita silakan. Mulai dari dalam rumah kita beransur yang jauh. Wal masakin yang keempat, orang-orang miskin terdekat dengan rumah kita. Maka sering kami katakan orang yang kaya itu cerdas, dia tahu dia sekeliling rumah dia tuh tahu dia berapa orang, berapa jiwa orang miskin. Ini tandanya orang suka memberi. Tapi kalau orang miskin tak tahu di lingkungan dia, di RT dia, di gawat ini, perlu ditulis kata perlu, sangat perlu. Kalau kita orang yang sering memberi. Nah, tempat diperuntukkan memberi yang terbaik yang keempat adalah wal masakin. Orang-orang miskin sekeliling rumah tangga kita. Kita tahu si fulan itu ini kehidupannya. Ada 5, 10 sekeliling rumah saya orang yang miskin. Mereka dapat makan 2 kali sehari. Nah, ini pekerjaannya. Tahu kita, peruntukkanlah harta kita untuk orang-orang ini. Yang kelima, huwa bin sabil, orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan ini banyak pengertiannya. Pertama, orang dalam perjalanan menuntut ilmu bisa juga. Sedang dalam perjalanan dia kurang butuh bantuan. Sekolah dia di pondok sini, kehidupan mak ayahnya kelas menengah ke bawah. Tahu kita mak ayahnya kadang berutang untuk mengantarkan dia, mengantarkan bulanannya bantu. Atau ada kita nampak dalam perjalanan memang orang yang butuh bantu. Ini sangat luar biasa pahala diberikan oleh. Inilah guna harta kita yang dijawab oleh Allah langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Jika waktu itu orang-orang bertanya kepada Rasulullah, kemana harta kami infakkan ya Rasul? Yang pertama untuk kedua orang tua kita, yang kedua kaum kerabat kita wal akrabina, yang ketiga untuk anak yatim wal yatama, yang keempat wal masakin, yang kelima yaitu wabani sabil, orang dalam perjalanan. Apa saja dalam perjalanan, mana kalau butuh, tahu kita dia butuh, maka bantulah dia, berikan infak kita yang terbaik kepada dia. Banyak yang bisa kita bantu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hari ini kita bisa. Jangan salah kita menempatkan, menginfakkan harta kita. Terkadang kita miris, bunda yang dimuliakan oleh Allah, untuk orang tua, untuk anak yatim, untuk infak ini itu untuk keagamaan, kemaslahatan, jarang kita gubris. Tapi kalau untuk perayaan, ya Allah ya Rabbi, jor-joran kita. Kalau bisa kita menengok ke kampung-kampung untuk bayar keyboard perayaan, ada yang sanggup 200, 300, 500. Perayaan 17 Agustus banyak, ada 1.500.000. Tapi giliran untuk kajian di masjid 20-25 ribu. Ini yang salah penempatan. Jadi harus kita tahu untuk perayaan biasa-biasa saja jor-joran kita. Bahkan maksiat yang datang, perayaan apa tidak? Ngundang keyboard, artis, biduan, kita yang bayar, yang sering sujud ini. Ini di lapangan didapatkan demikian. Undang nyanyi-nyanyian sampai tengah malam. Pakaian biduan yang tak menentu, udah duit dari kita. Nah, ini perayaan-perayaan demikian ini perlu kita cermati. Bermanfaatlah duit kita. Banyak yang tempat sekedar membantu saja. Kalau nak membantu nanti orang tua datang ke rumah kita kan. Nah, jadi ini salah satunya poin yang untuk kita ibu dan muliakan oleh Allah. 5 ini tempat harta kita berikan harta kita. Jangan sampai salah pemberian. Ibu dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dapat saya sampaikan di subuh yang mulia ini sebagai pengingat untuk kita bahwa ada orang-orang terdekat yang diperintahkan oleh Allah untuk harta dan infak kita salurkan, diperuntukkan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.